Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai pendidikan. Suatu kurikulum dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi di setiap waktunya, tentu saja dengan tujuan memperbaiki kurikulum yang sudah ada. Nah, di sini ada 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada relevansi, kemudian fleksibilitas, yang ketiga ada berkelanjutan, keempat ada afektif, dan yang terakhir ada efisien. Jadi untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pada prinsip yang kelima, yaitu prinsip efisien. Oke, selanjutnya pada prinsip efisien itu sendiri, efisiensi merupakan prinsip krusial yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum, sehingga nantinya apa yang telah dirancanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi juga perlu memperhatikan waktu, tenaga, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran. Prinsip efisiensi ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh memadai. Jadi, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan biayanya hemat. Jadi, efisiensi di sini tidak hanya terkait tentang biaya ya, jadi ini adalah kurikulum yang tepat guna, jadi sesuai, jadi tidak terlalu jauh gitu lingkupnya. Jadi pada satu titik tersebut ya kita fokus ke titik itu. Jadi seperti itu ya. Yang pastinya dibantu oleh perangkat-perangkat yang lain. Oke. Untuk selanjutnya, jadi ada dua pendapat yang kami ambil ya. Pertama ada Fremont E. Kass dan yang kedua ada Alex Sobur. Jadi yang pertama jadi Fremont. Dia menyatakan bahwa efisiensi belajar adalah optimasi sumber daya, yaitu yang termudah cara mengerjakannya, termurah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya, dan terpendek jaraknya. Dan yang kedua adalah Alex Sobur. Dia menyatakan bahwa efisiensi belajar dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi usaha belajar dan segi hasil belajar. Oke, untuk berikutnya yaitu ada faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 3 yang kami angkat ya. Jadi faktor yang pertama itu ada faktor internal di mana faktor internal ini berkaitan dengan fisiologi dan psikologi peserta didik. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal di mana faktor ini berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana dan materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian yang ketiga terkait materi pelajaran di mana faktor yang disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik, metode pengajar, dan kondisi perkembangan peserta didik. Oke, untuk Baik, selanjutnya selanjutnya adalah tentang efisiensi pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah waktu, kedua adalah tenaga, dan yang terakhir adalah biaya. Yang pertama adalah waktu. Nah, di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka harus ada yang namanya alokasi waktu yang harus ditetapkan. Kemudian diperlukan upaya dan konsistensi dari sekolah untuk mengelola waktu atau jam pelajaran dengan baik. Yang kedua adalah tenaga, khususnya di SMP ya, masih banyak guru yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran. Karena ketersediaan tenaga pendidik di sekolah pada umumnya masih cukup minim, maka perlu harus ada perbaikan, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran agar efektif. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Nah, untuk menerapkan kurikulum ini diperlukan suatu manajemen dana di sekolah yang dikelola dengan baik. Hal ini akan memungkinkan sekolah memberikan fasilitas yang cukup untuk mendukung keberhasilannya dalam upaya pembelajaran di sekolah. Nah, contoh implementasi prinsip efisiensi kurikulum dalam pembelajaran di sekolah.
Berdasarkan hasil observasi kami di SMP Negeri 2 Talang, belum menerapkan efisiensi dalam pembelajaran, khususnya pada saat praktikum, di mana dijumpai guru meminta peserta didik untuk membawa alat dan bahan secara mandiri. Dan apabila peserta didik tidak membawa alat dan bahan, guru akan membelikan dan peserta didik akan iuran. Di situ sudah terlihat tidak penerapan efisiensi dalam pembelajaran. Sehingga mahasiswa PPN menerapkan efisiensi pembelajarannya itu yaitu pada saat praktikum listrik dinamis kelas 9. Pada saat praktikum, mahasiswa PPN memberikan suatu solusi untuk efisiensi dalam pembelajaran, yaitu mengenalkan yang namanya virtual lab menggunakan aplikasi PET. Dari sini sudah memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama adalah waktu, kedua adalah tenaga, dan yang terakhir adalah biaya. Dari sini sudah terlihat efisiensi dalam pembelajaran, yaitu pada saat praktikum, khususnya pada materi listrik dinamis, dan sekaligus mengenalkan kepada peserta didik tentang pentingnya dan juga manfaatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih Mbak Riris. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran, mencakup 3 tahapan pokok. Yang pertama adalah pengembangan program, dan yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Pada kali ini, kami mencanangkan sebuah kegiatan pada P5, yaitu dengan memanfaatkan sampah dengan pendekatan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pertama-tama, sekolah membuatkan tempat sampah dan peserta didik dibiasakan untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, mereka difokuskan pada pengolahan sampah anorganik plastik dan jenis-jenis sampah plastik lainnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memanfaatkan sampah plastik dengan metode 3R. Simulasi yang diberikan terhadap peserta didik dengan metode 3R yaitu yang pertama dari reduce, yaitu menghimbau agar peserta didik dapat meminimalisir penggunaan plastik dan kantong plastik untuk pembungkus makanan ataupun minuman. Yang kedua dari use, menumbuhkan kreativitas peserta didik untuk memanfaatkan sampah plastik sehingga dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir yaitu recycle, memberikan pelatihan kepada para peserta didik untuk dapat mendaur ulang sampah plastik dengan cara yang kreatif, dan selain itu bisa mendapatkan nilai ekonomis dari sampah plastik tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ropita Sari. Pembelajaran yaitu pada tahapan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada tahapan pembelajaran ini, pemberian materi yang dilakukan oleh guru harus berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan materi yang berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, maka materi tersebut yang disampaikan tidak melebar dan menjadi lebih efisien dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di sekolah, lalu menggunakan media pembelajaran yang secara maksimal, lalu dengan berbagai bentuk pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang beragam sehingga dapat lebih menarik peserta didik dalam belajar. Nah, guru dapat memodifikasi kegiatan pembelajaran dengan bentuk permainan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pada tahapan evaluasi. Nah, proses tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan juga untuk mengetahui apa saja kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan sepanjang kurikulum, baik itu tahunan, semester, ataupun secara harian dengan program yang sudah dirancang. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan
rumusan prinsip efisiensi kurikulum di SMP. Nah, yang pertama yaitu guru dapat menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik. Dengan tujuan pembelajaran secara spesifik ini, maka proses pembelajaran yang dilakukan dapat lebih terarah dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua yaitu guru dapat menggunakan benda-benda yang sekitar untuk melakukan proses pembelajaran, seperti misalnya menggunakan media lilin dalam materi kalor. Dengan menggunakan media-media yang berada di lingkungan sekitar tersebut, proses pembelajaran akan lebih bermakna karena tidak terbatas pada buku teks saja, tetapi juga berdasarkan pada keadaan dan sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, pada prinsip efisiensi kurikulum di SMP ini yang ketiga yaitu evaluasi. Guru dapat melakukan evaluasi terkait dengan media pembelajaran yang diaplikasikan, apakah media tersebut sudah optimal atau belum, dan penggunaan media-media lainnya untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk evaluasi ini dapat menggunakan angket atau melalui wawancara dengan peserta didik, sehingga guru dapat mengetahui apakah media pembelajaran yang digunakan tersebut dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu materi yang disampaikan atau tidak.